Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Ila anqal, ini hikmah yang ke-134. Ma hajabaka 'anillahi wujudu wa mawjudin ma'ahu, walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Kita harus tahu bahwasanya Allah menciptakan semua. Al-Khaliq huwa Allah. Selain Allah adalah Allah yang mengadakannya. Besar, kecil, baik kita kenali atau tidak kita kenali, pokoknya selain Allah diciptakan Allah. Yang sering disebut dengan malaikat dan sebagainya, diciptakan Allah. Arsy ciptaan Allah. Matahari, rembulan, bintang ciptaan Allah. Nah, artinya semuanya ini adalah ada memang. Cuman adanya ini semua adalah karena diadakan oleh Allah. Bukan adanya dzati, bukan ada hakiki. Adanya, kalau Allah adanya hakiki dzati. Kalau kita ada karena diadakan oleh Allah yang maha ada. Ini, fahami dulu. Artinya apapun selain Allah ini adalah diadakan oleh Allah. Jadi yang ada sesungguhnya hanyalah Allah. Maka selain Allah adalah ada karena diadakan oleh Allah, bukan ada bersama Allah. Maka selain Allah itu adanya adalah billahi lama Allah. Selain Allah ini adanya adalah billah karena diadakan oleh Allah, bukan adanya ma'allah. Maka yang ada ma'allah itu tidak ada. Jadi Allah ada, lalu ada selain Allah, yang ada bersama Allah dahulu dan dahulu nggak ada. Hanya Allah saja yang maha ada. Jadi tidak ada yang ada beserta Allah. Tapi semuanya adalah dengan Allah karena diadakan oleh Allah. Maka baris pertama adalah mahajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Antara hamba dengan Allah sering ada hijab, sehingga orang lupa lalai kepada Allah. Terus Imam Ibn Athaillah mengejar kita untuk diberi petunjuk agar kita tidak terlena. Jadi ada sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu terlena, lupa, lalai sehingga tidak kenal Allah. Karena adanya hijab. Sehingga tidak bisa melihat Allah dengan mata hatinya, dengan keimanannya. Apa yang menjadikan hijab? Kalau sesuatu yang ada ma Allah tidak akan menjadi hijab. Karena apa? Itu tidak akan ada. Orang tidak akan dihijabi oleh sesuatu yang ma'allah. Maka mahajabaka 'anillahi, tidak ada yang menghijabmu dari Allah. Wujudu mawjudin ma'ahu, adanya sesuatu yang ada dengan Allah, nggak ada. Karena apa? Itu tidak ada. Karena tidak ada, tidak akan. Makanya kalau kita yang pertama sudah selesai, tidak akan ada yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Karena ini mahajabaka, tidak akan menjadi hijab bagimu adanya yang ada bersama Allah. Wujudu mawjudin ma'ahu. Karena apa? Tidak ada memang. Jadi tidak ada sesuatu yang bersama Allah adanya, menandingi Allah, syarikun lahu, yang sekutu bagi Allah, nggak ada. Jadi kalau memang ada Tuhan lain selain Allah, mungkin kita akan lupa dengan Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, karena ada Tuhan lagi selain Allah, akhirnya kita menuju Tuhan yang satunya tidak kepada Allah. Cuman Tuhan tidak berbilang. Lah ini mawjudun ma'ahu itu kayak begini, adanya Tuhan selain Allah, mawjudun ma'ahu. Ada yang maha ada bersama adanya Allah. Ini tidak akan menjadi hijab. Karena apa? Ini tidak ada. Karena adanya hanya Allah maha tunggal. Lalu apa yang menjadikan kita sering lupa dan lalai kepada Allah itu? Yang sering menjadikan kita lupa kepada Allah, sehingga perjalanan kita sering tersendat, terhenti, terganggu, sehingga kita lama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu? Bukan yang ada ma Allah, sebab ada ma Allah tidak ada. Akan tapi sesuatu yang ada billahi, sesuatu yang ada karena Allah yang mengadakan, tapi di saat itu telah diduga oleh hamba tersebut seolah-olah dia ada ma Allah. Bukan billah. Artinya melihat selain Allah dunia, kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang ada. Berarti menganggap, tapi bukan ada secara sesungguhnya. Makanya walakin hajabaka, akan tapi yang menghijab antara engkau dengan Allah adalah tawahum. Waham itu menduga lemah sekali. Kan ada martabatul ilm, ada yakin, dhon, sak, waham. Waham itu ada menduga lemah sekali. Artinya apa? Yang sering menjadi hijab antara manusia dengan Allah adalah di saat manusia ini menduga bahwasanya selain Allah itu bersama Allah, bukan diadakan oleh Allah. Artinya apa? Di saat melihat dunia kekayaan, lupa bahwasanya itu diciptakan oleh Allah. Sehingga apa? Dia menjadi budaknya dunia tersebut. Nah, ini. Maka terhijablah dia. Tapi yang menyadari bahwasanya itu semua ada kekayaan, semuanya ini ada bukan ma Allah tapi adanya billahi karena diadakan Allah, maka tembus dia dengan Allah. Itu semua nggak jadi penghalang, bahkan justru itu semuanya adalah menjadi penghantar dia untuk sampai kepada Allah, sehingga seperti dikatakan ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qibalihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Tidak terpesona, terlena dengan dunia yang Allah berikan kepadanya. Nah ini. Maka di saat seorang menduga bahwasannya dunia ini, biarpun tidak diucapkan, sehingga seolah-olah abadi dan meyakini dunia ada abadi, itu gak ada. Dunianya abadi gak ada. Karena semua orang seperti apapun dia akan menyadari bakal mati dia. Yang beriman tidak beriman. Akan berakhir kisah semuanya itu. Cuman di saat seseorang memperlakukan dunia ini seperti zat yang ada bersama Allah, seperti abadi, maka dia rela menjadi budaknya. Sebab orang yang dengan kesadarannya tidak akan berpaling dari sesuatu yang indah kecuali kepada yang lebih indah, atau paling tidak sepadan keindahannya. Atau sesuatu yang agung menuju lebih agung, atau paling tidak sepadan keagungannya. Mustahil akan turun pangkat. Dunia tidak sebanding dengan Allah. Akan tapi di saat seorang hamba ini mengagungkan dunia seagung-agungnya, lihat, sampai dia meninggalkan sholat, lupa Allah jadi hijab. Sehingga apa? Karena sudah berbelok kepada dunia, maka tidak sampai kepada Allah. Seperti dia katakan, ma saddana an liqa'il mahbubi illa wukufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghentikan aku untuk sampai kepada kekasihku kecuali di saat aku telah berpaling darinya. Kekasihku adalah Allah di sini. Berpaling pada dunia termasuk karamat adalah makhluk min khalqillahi. Nah ini pengukuhan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari agar kita menghidupkan renungan di dalam diri kita bahwa apapun yang saat ini yang ada pada kita, jabatan dunia, kita renung itu semua adalah bergonta-ganti. Lihat dulu rajanya berganti, kekayaan orang kaya melarat, dan merenung masanya itu memang adanya diadakan oleh Allah, dan adanya itu semua adalah billahi, bukan ma Allah. Maka di saat seorang itu menuhankan mereka, lihat, lupa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Menuhankan bukan berarti harus menyembah, akan tapi dia telah menjadi budaknya. Lihat, semuanya waktunya dihabiskan untuknya. Tertipu dia dengan tawahumnya, dugaan bahwasanya itu adalah menyelamatkannya, itu adalah tumpuannya, sehingga ini menjadikan dia lupa kepada Allah. Jadi seperti dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari bahwasanya yang menjadi hijab antara kita dengan Allah itu bukan sesuatu yang ada bersama Allah, artinya yang serupa dengan Allah, yang maha dahulu seperti Allah, karena itu tidak ada. Akan tapi yang menjadi hijab ternyata adalah
selain Allah, tapi kita duga seperti Tuhan Allah. Karena kalau kita lihat bahwasanya orang cerdas, ini ada lampu di hadapan kita. Ini cahaya kan? Cahaya menjadikan. Kira-kira cahaya ini dari lampu. Apakah mungkin yang nama cahaya itu menutupi lampu? Ya tidak mungkin. Mana mungkin ada cahaya menutupi lampu? Sumber cahayanya kan dari lampu itu akan memancar. Al-Khaliq Allah. Bagaimana makhluk menjadi hijab antara kita dengan Allah? Makhluk adalah min atharillah, ya apa yang Allah ciptakan. Kalau ada lampu, ini ada gambar, ini adalah sinarnya. Lampu itu sendiri pun nggak boleh kita di saat melihat lampu lupa dari sumbernya, ada lagi sumbernya. Ini gambaran saja. Kecuali bang kita ada ngerti dipikir lampu itu mancarkan dari dirinya sendiri saja. Nggak, kita nggak ada listrik, putus kabelnya putus kok. Sadar seorang hamba, saya itu hidup karena Allah yang menghidupkan. Buktinya apa? Ditahan nafasnya 2 jam saja sudah langsung dikubur kita. Ada yang menghentikan, ada yang... Maka yang menjadikan kita tidak kenal Allah itu adalah karena kita terlena. Telah menjadikan selain Allah tidak sebagaimana makhluk Allah. Biarpun kita mengatakan makhluk dunia adalah makhluk Allah, tapi kita perlakukan lebih dari itu semuanya. Seolah itu adalah abadi, mengalahkan sholatnya, mengalahkan halalannya, mengalahkan semuanya. Ini pangkatnya, bagaimana dia memburu pangkat sampai dia menjual kehormatannya, mencari rupiah, dia harus meninggalkan sholat, menanggalkan kerudungnya dan sebagainya. Artinya Allah telah dijual, Allah telah ditinggal karena dia menganggap ini lebih mahal dari Allah. Nah. Maka sesungguhnya hijab itu seharusnya tidak ada. Sehingga Allah al-zahiru wal batinu. Mestinya Allah itu sangat zahir. Sebagian menjelaskan bahasanya ini adalah sesuatu yang pelik untuk diterjemahkan bagaimana al-zahir wal batin. Dua lafaz yang bertentangan sekaligus menjadi sifat Allah. Al-zahiru wal batinu. Allah adalah yang maha zahir, tapi Allah juga maha batin. Ini tadi pembahasannya itu menjelaskan zahir wal batin. Ya kita sederhanakan saja bahwasanya al-zahir wal batin, memang kalau Allah kita lihat dengan mata kepala kita, ini beliau apa? Kalau kita melihat Allah dengan mata kepala kita tanpa menggunakan akal fikir, maka al-batin. Tapi kalau kita melihat Allah dengan akal fikir kita dan kesadaran bahwasanya Allah az-zahir maha jelas. Sehingga orang menggunakan akalnya melihat semesta, ada yang menciptakannya al-zahir. Ada yang melihatnya, terlihat. Tapi yang terlena menjadi batin, melihat dengan matanya saja. Maka ada dalam pembahasan akidah ada wajib nazar. Menggunakan akal fikir kita untuk melihat semesta hingga sampai nazar, melihat semesta. Untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya itu semua ada yang menciptakannya. Melihat kehidupan kita, akan tapi kita juga tetangga-tetangga kita juga mati, kita akan mati. Berarti ada yang menghidupkannya. Terus dilatih, siapakah yang menghidupkan kita dan siapa yang mematikan kita? Siapa sampai Allah Jalla Jalaluh. Sehingga di saat hamba ini melihat semesta dan isinya ini, itu tidak akan menjadi penghalang antara dia kepada Allah. Justru itu menjadikan Allah, menjadikan dia semakin ingat pada Allah. Allah. Maka di sana ada orang yang kurang tepat kadang di saat menerjemahkan makna ini. Misalnya, aku tidak melihat sesuatu, aku melihat Allah di situ. Bukan berarti melihat dia. Akan tapi ada istilahnya wahdatus syuhud. Ada wahdatus syuhud. Ada istilah hulul. Hulul nggak dibenarkan. Mengatakan Allah berada di dalam fulan nggak sah.
Hulul, mengatakan Allah ya hullu fi makhluqatihi, hadza la yajuz, enggak boleh. Syirik, hulul. Tapi jika maknanya adalah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud artinya apa? Dia tidak melihat apapun kecuali kelihatan Allah. Kenapa? Sambung langsung, semut. Allah yang menciptakan. Ya seperti lihat sandalnya siapa itu? Aduh, sandalnya si ada sandalnya. Kalau kita dengan guru kita dulu, dengan Abu Yahya Hasan Baharun itu, kalau sudah ada sandal ngadep ke sana, oh, beliau ada di kantor, begitu. Nggak usah ngelihat orang, beliaunya langsung kelihatan apa? Sandalnya. Saya melihat sandalnya, ada aja seperti itu. Artinya apa? Melihat semesta langsung yang kelihatan adalah siapa? Allah. Sehingga yang ada pada dirinya adalah kekaguman, melihat bagaimana semut, bagaimana cicak, bagaimana Allah. Sehingga zikir adalah zikir yang tidak pernah henti. Sehingga dia tahu kapan sakit, kapan. Dia sadar di saat sakit, di saat diberikan nikmatan. Saat nikmat bersyukur, di saat dia sakit sabar. Semuanya dengan Allah, enggak akan lepas dari Allah. Ini yang diinginkan oleh Ibn Atha As-Sakandari, sampai derajat itulah. Jangan sampai apa yang Allah berikan pada kita menjadi hijab. Inilah jadi masalah. Dulu kenal Allah di saat belum mendapatkan apa-apa. Tapi di saat diberi kekayaan sedikit sudah menjadi hijab. Salatnya jadi kurang, hadir ke majelis berkurang. Dulu fakir, rajin ngaji, rajin salat, rajin tahajud, rajin ke masjid. Di saat mulai punya motor gak kelihatan lagi di masjid. Berarti hijab. Dulu belum menikah paling depan ngajinya. Tapi setelah menikah gak ada, hilang istrinya, hijab. Wah, ini yang jomblo-jomblo tuh mikir mau nikah. Hijab. Karena mestinya justru dengan itu semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang menghijab antara kita dengan Allah kecuali tahawahum, salah duga kita kepada makhluk ini. Di saat kita salah duga, di saat makhluk ini seolah bukan makhluk, maka kita akan menjadi budaknya. Budak pangkat, budak tahta, budak harta. Maka lihat, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu membukakan untuk kita hati kita, sehingga selalu bisa mengenal Allah, melihat Allah dengan hati kita, keyakinan yang tidak berubah. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari dunia dan apapun tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semoga itu sudah menjadi kita semakin kenal kepada Allah. Dikasih rizki, semakin khusyuk dengan Allah. Dia dikasih suami, dikasih istri, semakin dekat kepada Allah. Dikasih anak, semakin dekat kepada Allah. Dikasih ilmu, semakin dekat kepada Allah. Dikasih apapun, itu menjadi sebab dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadi hijab. Wallahu a'lam bissawab.